Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Putra Ersandi dengan NIM 1909111167, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai yurisdiksi pemungutan pajak. Berikut ulasannya. Nah, negara dalam melakukan pemungutan pajak terkait dengan yurisdiksi dari negara yang bersangkutan. Nah, yurisdiksi adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap pemungutan pajak bagi warga negaranya. Nah, agar pemungutan tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak tersebut. Nah, di sini merupakan beberapa yurisdiksi dari pemungutan pajak. Yang pertama yaitu berdasarkan asas sumber. Berdasarkan yurisdiksi ini, pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari sumber atau tempat objek pajak itu berada. Nah, jika objek pajak itu berada di negara Indonesia, maka negara Indonesia memiliki wewenang untuk memungut pajak terhadap orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak tersebut. Nah, misalnya terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang berada di Indonesia. Negara Indonesia memiliki kewenangan untuk mengenakan dan memungut pajak bagi wajib pajak yang memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas objek pajak yang dikenakan. Nah, pajak bumi dan juga pajak bangunan. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan asas kewarganegaraan. Nah, menurut asas ini, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan bukan berdasarkan objek atau tempat pajak. Nah, melainkan berdasarkan status atau kedudukan warga negara di setiap pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak. Nah, walaupun orang pribadi yang bersangkutan tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di negara yang hendak melakukan pemungutan pajak, orang pribadi itu merupakan warga negara tersebut, maka tetap dapat dilakukan pemungutan pajak terhadap yang bersangkutan. Nah, misalnya untuk Indonesia yang juga menganut asas kewarganegaraan. Nah, pemungutan pajak bukan hanya dilakukan pada warga negara yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, tetapi termasuk juga yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan asas tempat tinggal. Nah, berdasarkan yurisdiksi ini, pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal atau berkedudukan dari wajib pajak. Nah, negara berwenang memungut pajak pada wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di negara yang bersangkutan. Nah, segala objek yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di kedudukan negara yang bersangkutan dikenakan pajak. Misalnya negara Australia yang bertempat tinggal di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan. Tiga jenis asas pemungutan pajak tersebut selama ini diadopsi dalam rangka pemungutan pajak di Indonesia, baik terhadap pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Khusus terhadap asas tempat tinggal, Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menegaskan adanya batas untuk tempat tinggal atau berada di Indonesia, yaitu lebih dari 183 hari. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.